kita tahan, kita drag, kita mau pindahkan kemana aja bentuknya seperti ini. Itu fungsi yang ketiga. Kita undo lagi. Dan fungsi yang keempat, kita bisa menambahkan titik angkor tambahan di antara beberapa garis pad ini. Oke, baiklah, masih bersama saya Beni Oktavianto. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara memodifikasi atau mengedit shape dengan menggunakan anchor point ya. Kalau di video tutorial sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara membuat rectangle, kemudian ellipse, lalu polygon, ada line, kemudian pen tool. Nah, jadi ada 5 item yang sudah kita bahas. Nah, jadi kesemuanya ini adalah bentuk shape. Ini contoh yang kita buat berbentuk rectangle. Ini 2 ini berbentuk ellipse ya. Kemudian ini contoh yang berbentuk polygon. Ini ada line dalam sini. Ini juga berbentuk shape yang kita bentuk dari menggunakan pen tool. Oke, sebenarnya di setiap shape ini kalau kita perhatikan itu bentuknya adalah berbentuk vektor pad. Nah, jadi Adobe XD sendiri memang basisnya itu vektor. Ini adalah pad ini bentuk yang bisa dirubah, yang mana ditentukan oleh titik-titik angkor. Titik angkor ini, maksudnya titik angkor ini ada bulatan-bulatan seperti ini, dan bila kita arahkan kursor dia akan melihatkan perubahan warna menjadi biru. Ya, minimal titik angkor ini ada 2 setiap shape itu. Contohnya di line ini ada 1, 2, dan bentuk lain mungkin setiap ujung-ujung itu ada angkor ya. Ini belum ini ya, kalau posisi seperti ini coba kita hapus dulu ya, biar kita coba perdalam apa yang dimaksud dengan anchor point. Ini bentuknya, ini garisnya kita coba dulu ya. Ini bentuk. Nah, jadi di sini saat kita mengklik save itu, kalau dalam posisi awal itu akan terlihat menjadi satu bagian sheet. Nah, jadi bagaimana kita cara mengeditnya ini ya, dalam bentuk W sama H-nya kelihatan masih bentuk kotak, kecuali garis dia karena cuma ada 2 angkor, posisinya langsung terlihat anchor point-nya. Nah, yang ini sebenarnya anchor point juga, teman, bukan anchor point punya shape. Anchor point jadi bentuk keseluruhan. Jadi dalam mode ini dia nggak bisa diedit, ngeditnya pun keseluruhan dalam bentuk ya global. Yang maksud saya edit di sini adalah kita akan melihat ya. Caranya coba kita klik 2 kali di anchor point ini. Nah, langsung terlihat ya. Di sini ada titik anchor point yang aktif. Berubah warnanya menjadi biru dari putih. Kemudian sisi kiri kanannya atau atas bawah sayap-sayapnya itu ada 2 anchor point bantuan untuk merubah di mana bentuk kurvanya. Coba kali ini kita klik ya. Nah, langsung terlihat. Nah, ini kalau bentuknya lurus, ini akan tidak terlihat bentuk kurvanya. Jadi untuk yang berbentuk kurva, kalau kita klik 2 kali akan terlihat kiri kanan itu ada bentuk ini. Kalau kita geser, dia akan merubah bentuk gitu ya. Kita undo. Nah, gitu ya. Kalau yang bentuknya persegi atau garis, dia kalau kita klik 2 kali cuma terlihat seperti ini. Nah, jadi kalau setelah kita klik ini, dia berarti sudah dalam mode ini, dalam mode biasa, mode shape biasa, mode edit biasa. Kalau kita klik 2 kali, maka tulisannya pun akan berubah menjadi pad 1. Kalau kita escape rectangle tadi kan bentuknya kan, coba kita ulang ya, kita bentuk lingkaran biar bisa memahami. Tekan shift,
Ini kan masih ellipse kelihatannya. Begitu kita nih ellipse, lihat, perhatikan di sini, kita klik 2 kali, dia akan berubah menjadi layernya menjadi fat ya. Tahu bedanya ya? Kita coba yang ini masih polygon 1, kita klik 2 kali, dia akan menjadi fat langsung sih. Nah, ini masih ellipse. Begitu kita lakukan sekali perubahan, nah, dia tidak akan kembali lagi namanya layernya langsung. Ini tadi kalau kita belum kita rubah masih bentuk nama layer masih polygon, artinya masih ellipse. Gitu kita klik tapi nggak kita rubah, kita klik keluar, tetap ellipse. Yang ini tadi udah kita sempat rubah sebentar ya, walaupun kita undo dia berubah namanya ya. Oke. Terus bagaimana cara kita memilih beberapa anchor point? Jadi nah ini udah terpilih otomatis, bisa kita pilih salah satunya, atau bisa semua, atau 2, 3 dengan cara pilih satu, tekan shift. Nah ini akan otomatis terpilih 2. Nah kemudian kalau untuk anchor-anchor yang sudah terpilih ini, anchor-anchor point yang sudah terpilih ini, misal gini 2, kita bisa melakukan 4 fungsi modifikasi ya di anchor point itu. Fungsi yang pertama itu kita ini posisinya klik 2 kali, dia akan berubah mengikuti, klik lagi, langsung mengarahkan bentuk yang ideal untuk mencari. Ini kan posisi ada curve, coba kita coba yang ini, tekan yang ini, ini masih posisi belum bentuk edit fade ya. Kalau edit fade dia cuma ada 4 anchor point di bentuk persegi bentuk bujur sangkar ini. Ada 4 fungsi tadi ya. Pertama itu kita klik 2 kali akan merubah menjadi lengkung. Coba kita kliknya, nah langsung berubah menjadi lengkung. Oke, seperti itu. Nah, langsung menyesuaikan. Ini bukan lingkaran tapi lengkung. Coba kita klik lagi, kemudian aktifkan lagi, akan kembali menjadi garis lurus. Kita klik 2 kali ya ini. Nah ini fungsi yang pertama. Kalau kita klik lagi, dia akan kembali ke titik awal dia, mendekatin lurus seperti yang tadi. Ini kan bentuknya udah ada curve, dia coba mendekati lurus. Kalau kita klik akan ya mencari garis terlurus seperti itu ya. Cukup keren ya. Yes, maaf. Ya. Oke, itu fungsi yang pertama. Bisa juga kita menghapus dengan cara memilih, kemudian kita delete, langsung hapus dia. Kita undo ya. Terus setelah kita pilih, kita klik, kita tahan, kita drag, kita mau pindahkan kemana aja bentuknya seperti ini. Itu fungsi yang ketiga. Kita undo lagi. Dan fungsi yang keempat, kita bisa menambahkan titik anchor tambahan di antara beberapa garis pad ini ya. So, di sini kita arahkan ke garisnya setelah timbul ini. Perhatikan, timbul, coba saya besar ya. Timbul kursornya akan berubah menjadi lambang seperti pentul. Kita tambah, akan menambah titik anchor point. Nah, jadi ini bisa langsung diedit. Nah, terus kalau untuk yang bentuknya kurva, adalah bentuk kurva, ini sudutnya bisa dimainkan juga ini. Sayap-sayapnya tadi ya. Seperti itu. Kita undo. Nah, ini bentuk. Oke ya. Jadi fungsinya kita coba ini praktekkan lagi. Ini kita klik 2 kali. Fungsi pertama, kita klik 2 kali akan merubah. Ini kita pilih, kemudian klik 2 kali akan dalam bentuk fade mode, edit fade mode.
Ini bisa kita klik menjadi mendekatin bentuk yang berbentuk kurva. Kita klik semua, misalnya. Nah, kita coba biarkan seperti ini. Kemudian kalau kita mau balikin, dia akan mendekatin lurus gitu ya. Nah, ini bisa kita delete. Itu fungsi kedua, saya ulangin. Bisa kita klik, kita pindah-pindahkan kemana saja. Berbentuk seperti itu. Ya. Kemudian bisa kita nambah juga posisi gini. Oke. Ya. So, kita akan merubah jadi bentuk. Kita undo ya. Ini bisa balikin lagi. Ya, bisa berkreasi. Coba bentuk bintang ini kita edit. Nah, ini dalam mode edit pad ya. Kita bisa rubah bintang. Bentuknya mungkin seperti itu, seperti ini ya. Kalau kita klik 2 kali akan berbentuk mendekati mempunyai kurva dia ya. Ini bentuk seperti bentuk SpongeBob ya, bentuk Patrick. Coba kita putar ya gitu. Jadi ada 4 mode yang bisa kita gunakan untuk mengedit pad menggunakan Corpaint. Ini perhatikan, coba ini tadi kan bentuknya kan awalnya kan lingkaran ya. Kita klik 2 kali mode ini, mode edit, kita klik kursornya, kembalikin. Nih, di lingkaran. Oke, demikian tutorial bagaimana cara mengedit save atau memodifikasi save menggunakan Anchor Point. Ya, kalau di sini kan ada, coba kita lihat ini. Dan tadi di pembahasan berikutnya ini ada Anchor Point juga, Anchor Point untuk mengedit corner, sudut corner gitu. Dan juga Anchor Point untuk merubah bentuk bintangnya. Ini kan bisa kita editkan. Ini banyak Anchor Point yang aktif ya. Kita klik satu, kita double klik. Nah, kita double klik di sini. Klik aktif, double klik. Klik aktif, double klik ya. Bentuknya kan bentuk yang unik. Ya, demikian penjelasan mengenai modifikasi atau edit bentuk shape menggunakan Anchor Point. Sampai jumpa. Oke, baiklah rekan desainer, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe, membunyikan lonceng, like, dan share ke media sosmed lainnya. Terima kasih, rekan bisa melihat video lainnya di layar yang akan muncul setelah ini. Sampai bertemu kembali. Cheerio!